Ya, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, baik saudara yang ada di China, yang ada di Indonesia, maupun yang berada di tempat yang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai pada minggu ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk kita bisa bersama-sama untuk merenungkan akan satu tema yang besar, yaitu bagaimana kita membaca akan kehidupan kita selama ini sebagai orang percaya. Maka kita melihat begitu banyak akan orang-orang yang hari ini melalui era pandemik ini membuat orang mulai mempertanyakan bagaimana saya membaca hidup, bagaimana saya merenungkan hidup, bagaimana saya menjalankan hidup, dan bagaimana saya menyesuaikan hidup saya dengan apa yang saya percaya. Sudah banyak goncangan iman terjadi di mana-mana. Banyak sekali goncangan akan satu pengertian memahami hidup di mana-mana. Maka sudah itulah kenapa melalui bulan ini kita sama-sama merenungkan satu bagian di dalam kitab suci, yaitu dari kitab Pengkhotbah. Yang kita percaya pengkhotbah di sini adalah seorang yang tahu apa arti akan kehidupan. Melihat kesia-siaan, melihat usaha menjaring angin, dan semuanya itu adalah satu hal yang sangat realistis di dalam kehidupan kita. Dan mari kita bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau punya satu ketaatan, mau belajar dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Sebelum kita akan memulai akan khotbah kita pada hari ini, mari kita sekali lagi turun kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, di mana Tuhan masih berfirman bagi kami melalui akan Gereja Reform Injili Indonesia yang ada di China. Tuhan, kami memohon Tuhan yang memimpin kami semua. Karena kami tahu ya Tuhan, kami sangat terbatas. Kami sangat memiliki akan satu hal dalam hidup kami. Terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan, khususnya di era pandemik ini, yang membuat kami perlu untuk merenungkan apa yang seharusnya ada di pikiran kami, apa yang seharusnya ada di dalam hati kami, apa yang seharusnya ada di dalam seluruh totalitas kehidupan kami. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami, supaya kami dapat mengerti dengan sungguh apa yang seharusnya kami hidupi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami menyerahkan untuk setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman, maupun setiap teman rekan-rekan kami yang akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus bertahta di atas pemberitaan firman Tuhan, dan memimpin kami semua, supaya kami semua dengan hati yang takut dan gentar, kami rindu hidup kami dibentuk oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih, menyerahkan seluruh totalitas hidup kami dan waktu kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca akan satu bagian di dalam kitab suci, dan hari ini kita akan membaca dari Pengkhotbah pasal yang ke-6. Pengkhotbah pasal yang ke-6, dan kita akan membaca 12 ayat dari pasal yang ke-6 ini. Pengkhotbah pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Setelah menemukan, mari kita bersama-sama membaca Pengkhotbah pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat 12, dan kita bersama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingini. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan ia tidak dapat menguburkannya. Katanya, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan, dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari, dan tidak mengetahui apa-apa. Dia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun dia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak memiliki kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya,
namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Sekian pembacaan akan firman Tuhan pada hari ini. So sekalian, hari ini kita akan sama-sama untuk membahas akan satu tema yang besar, yaitu apa arti menikmati hidup. Apakah arti menikmati hidup? Surah Pengkhotbah adalah seorang yang memiliki harta, memiliki prestasi, memiliki akan poverty, memiliki akan segala apa yang diingini oleh seluruh yang ada dalam dunia ini. Pengetahuan, hikmat, wanita, dan seluruh apa yang menjadi keinginan manusia, dia memiliki semuanya. Apa yang didambakan oleh semua orang, semuanya ini dimiliki. Maka saudara, kalau kisah Pengkhotbah ini menjadi biografi, saya yakin dan percaya biografi ini pasti akan dicari oleh semua orang yang mau mengejar kesuksesan. Saudara, biografi biasanya dibeli kenapa? Karena kita mau belajar apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kegagalan, apa yang menjadi trik dia bisa melewati kesulitan. Maka biasanya biografi-biografi ini kita sangat butuhkan karena kita mau terinspirasi dari semuanya. Tetapi saudara, kita seringkali menganggap bahwa apa yang dalam kitab suci ini adalah sesuatu yang tidak relevan dengan zaman ini. Kita seringkali lebih membaca buku dari Jack Ma daripada kita membaca kitab suci. Kita lebih suka membaca kisah-kisah dari businessman seperti Warren Buffett atau Lee Kai-sing, maupun Donald Trump, maupun Bloomberg, yang mereka memiliki akan satu keberhasilan, kesuksesan di zamannya. Maka saudara, inspirasi seringkali menjadi sesuatu yang kita ingin dapatkan dari orang-orang sukses, dari orang-orang yang bisa melewati kesulitan, dan orang-orang yang bisa memiliki semua yang didambakan oleh seluruh manusia. Saudara, kita melihat Pengkhotbah memiliki harta lebih besar daripada Jack Ma, lebih besar daripada Lee Kai-sing, lebih besar dari setiap orang yang paling kaya hari ini. Pengkhotbah memiliki semuanya. Kesuksesan dari seluruh hikmat bijaksananya, itu semua melampaui apa yang hari ini dipikirkan oleh para bisnismen yang paling berhasil. Tetapi saudara, kita perlu melihat apa yang ada pada inspirasi dalam kitab Pengkhotbah adalah satu inspirasi yang tidak senada dengan apa yang dipikir oleh Jack Ma, yang dipikir oleh Zuckerberg, yang dipikir oleh Bloomberg, yang dipikir oleh Trump, maupun yang dipikirkan oleh setiap orang-orang berhasil seperti Lee Kai-sing dan sebagainya. Saudara, nada di dalam inspirasi seorang pengkhotbah justru menunjukkan bahwa hidup perlu sebuah teologia kehidupan. Di mana perlu teologia kehidupan untuk melihat dengan jelas dan benar dan akurat apa yang kau butuhkan di dalam hidup ini. Saudara, maka kalau kita melihat dalam kitab Pengkhotbah, kita sudah membahasnya berkali-kali, khususnya kita memulai dari Pengkhotbah pasal yang pertama, di mana dimulai dengan satu kalimat, yaitu meaningless, meaningless, all things are meaningless. Vanity, vanity, all things are vanity. Sia-sia, sia-sia, seluruh kehidupan ini penuh dengan kesia-siaan. Saudara, inilah satu hikmat yang menjadi konklusi dari seluruh kitab yang menunjukkan bahwa seinspiratif apapun
kisah seseorang di dalam kesuksesan, itu semua adalah bagian dari kesia-siaan. Maka sehebat motivasi untuk sukses di dalam setiap orang yang paling berhasil di zaman ini pun, pengkhotbah mau mengatakan bahwa apa? Seluruh kesuksesan itu tetap adalah sesuatu yang sia-sia. Saudara, kenapa pengkhotbah memulai dengan satu konklusi seperti itu? Mengapa kita melihat justru pengkhotbah yang sudah berhasil, yang sudah sukses, yang sudah memiliki hikmat bijaksana yang begitu melampaui orang-orang di zamannya, justru dia mengatakan bahwa meaningless, all things are meaningless. Maka saudara, kita melihat pengkhotbah mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu butuh kenikmatan. Dia mengatakan bahwa hidup adalah membutuhkan kenikmatan. Tetapi pertanyaannya, kenikmatan yang macam apa yang seharusnya ada di dalam hidup? Saudara, bukankah pengkhotbah ini mengatakan sesuatu yang sebenarnya dia sudah nikmat di dalam banyak hal? Dia sudah nikmat harta, dia sudah nikmat wanita, dia sudah nikmat di dalam setiap kepemilikan dan sebagainya. Dia sudah nikmat, sudah. Tapi bagi dia itu adalah satu hal kenikmatan yang belum kita sama-sama untuk miliki. Karena ada kenikmatan yang jauh melampaui kenikmatan yang ada selama ini. Maka bagi pengkhotbah, saudara, kita hari ini kehilangan kenikmatan yang sejati di dalam hidup. Dan kenapa kita bisa kehilangan akan kenikmatan yang sejati di dalam hidup? Karena bagi pengkhotbah, kita tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menikmati hidup dengan benar. Karena kita tidak punya capacity yang cukup untuk menampung kenikmatan yang seharusnya ada di dalam hidup manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Maka saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa poin dalam hal ini. Pertama, saya mengajak saudara melihat di dalam ayat 1 dan dalam ayat yang kedua. Dan ayat 1 dan ayat 2 apa yang ditulis di situ adalah sebuah kemalangan yang kulihat di bawah matahari yang menekan manusia. Saudara, dimulai dengan satu hal, hidup itu adalah sebuah kemalangan. Waduh, saudara. Hidup saudara dan saya bagi pengkhotbah adalah sebuah kemalangan. Kenal apa yang dimaksud dengan pengkhotbah? Bicara tentang kemalangan, saudara. Apa arti hidup dan kemalangan? Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kata kemalangan ini berhubungan dengan dua hal. Kata kemalangan di sini berhubungan dengan apa yang namanya duka cita dan berhubungan dengan apa yang namanya kematian. Saudara, kalau kita memiliki kekayaan yang banyak, tetapi di dalam konteks duka cita dan di dalam konteks kematian, itu menunjukkan bahwa hidup di bawah matahari ini adalah sesuatu yang malang. Kenapa? Karena setelah kematian tiba, dan setelah duka cita tiba, maka kenikmatan untuk memahami hidup adalah sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Ataupun kalau masih ada, itu sesuatu yang bersifat pesimistik. Saudara, maka duka cita dan kematian adalah dua hal yang hari ini pengkhotbah mau tunjukkan bahwa duka cita dan kematian membuat kita hari ini sulit menemukan apa itu kenikmatan. Siapa yang bisa menikmati duka cita? Oh, saya mau menikmati duka cita. Tidak ada, saudara. Semua maunya menikmati apa yang namanya sukacita. Menikmati duka cita, saudara, sangat terbatas orang yang memiliki kesukaan untuk menikmati duka cita. Menikmati kematian, saudara. Kita melihat juga tidak ada orang yang berkata, aku menikmati kematian. Kita melihat duka cita dan kematian, ini adalah dua hal yang membuat manusia tidak bisa menikmati hidup. Dan secara de facto, saudara, kita melihat hidup saudara dan saya itu terus dihantui dengan apa yang namanya duka cita. Hidup kita terus dihantui dengan apa yang namanya
kematian, saudara. Sehingga apa? Sehingga seringkali kita hidup di dalam kegelisahan. Saudara hidup untuk gelisah. Saudara punya uang, saudara gelisah uang ini nanti akan menjadi milik siapa nanti kalau saya sudah mati. Kalau saya sudah punya harta, maka nanti harta ini milik siapa? Dan sebagainya. Saudara, secara de facto manusia dihantui dengan duka cita, dihantui dengan kematian, sehingga akhirnya manusia terganggu di dalam kehidupannya untuk menikmati, dan terganggu di dalam kegelisahannya untuk berpikir future apa yang akan terjadi, saudara. Nah, akhirnya banyak orang mulai capek dengan setiap hal apa yang akan terjadi di dalam future saya. Kalau saya duka cita dengan sakit penyakit, saya duka cita dengan saya mengalami akan satu hal di mana saya kehilangan orang yang saya sayangi, dan sebagainya, akhirnya saya mulai meneteskan air mata, dan akhirnya saya mulai kehilangan kebahagiaan, dan akhirnya hidup saya hidup hanya dalam sebuah kegelisahan. Bukankah saya kelak akan mati? Bukankah kelak saya juga akan berduka cita? Dan kalau semuanya itu terjadi pada saya, maka saya bagaimana bisa menghargai itu? Saudara, banyak orang akhirnya berusaha untuk tak mau memikirkan itu. Saya tidak mau memikirkan hidup duka cita. Saya cuma mau pikir hidup itu sukacita. Maka saya harus dengan positive thinking. Positive thinking saya yaitu apa? Jangan terpikir hal-hal yang bersifat duka cita. Maka hidup harus fokus positive thinking dengan apa? Memikirkan apa yang penuh dengan sukacita. Dan kematian, kalau bisa nggak usah dipikir, sudahlah, hidup itu pikirkan hari ini saja. Nggak usah mikir nanti gua mati, apa yang akan terjadi. Nggak usah. Kenapa? Itu bikin kita gelisah. Maka apa? Lebih baik kamu berjuang, lebih baik kamu kerja keras untuk dapatkan hasil. Maka dengan semua usaha-usaha itu, maka kamu akan menjadi orang yang nggak akan mikir duka cita, kamu nggak akan pikir lagi dengan apa yang namanya sebuah kematian, saudara. Maka kalau kita melihat di sini, maka manusia berusaha untuk menutupi kegelisahan itu, berusaha untuk melupakan kematian dengan kita sibuk kerja, dapatkan harta, kita sibuk untuk dapatkan kesuksesan, kita sibuk untuk apa? Untuk melupakan realita tersebut. Namun, saudara, seberapa besar usahamu untuk melupakan duka cita dan melupakan kematian, kematian bukan hal masa lalu yang dangkal. Kenapa, saudara? Karena kematian adalah masa depan setiap orang. Kalau ditanya masa depan kita apa semuanya? Kita ingin jadi orang berhasil, kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang ini. Yes, semua itu nggak salah. Semua itu adalah utopia-utopia yang kita mau dapatkan. Tetapi saudara, hal yang real adalah kematian adalah masa depan kita semua. Kematian adalah masa depan yang pasti terjadi pada diri kita, saudara, dan saya. Maka di dalam filsafat kehidupan ada satu istilah, saudara, yang saya mau sharingkan, yaitu adalah satu filsafat yang namanya memento mori. Memento mori artinya adalah remember that you will die. Ingatlah bahwa kamu kelak akan mati, saudara. Ini adalah satu kalimat filsafat yang dimunculkan dengan sebuah usaha untuk apa? Sebuah usaha untuk memberikan reminder, mengingatkan bahwa hidup kita ini mortal, hidup kita ini terbatas, maka kita perlu melatih diri untuk apa? Untuk menatap apa yang namanya keterbatasan hidup ini. Memento mori, yaitu remember that you will die. Nah, ini konsep sudah ada dari Greek filosofi, dari filsafat Greka. Ini sudah ada, saudara. Nah, di dalam Greek filosofi, dalam filsafat Yunani, Socrates mengatakan bahwa apa? Socrates mengatakan bahwa hidup itu harus memiliki kecintaan kepada bijaksana. Karena dengan engkau cinta bijaksana, maka kamu adalah orang yang sedang belajar berlatih mempersiapkan hidup untuk apa? Untuk berhadapan dengan kesementaraan,
berlatih untuk berhadapan di saat nanti kematian tiba, berlatih di saat duka cita itu hadir di dalam hidup kita. Maka bagi Sokrates, hidup itu harus memiliki kecintaan kepada kebijaksanaan. Maka kalau kita mencintai bijaksana, itu akan memberikan penghiburan bagi kita untuk bagaimana menghadapi akan kematian, tantangan zaman, maupun juga di dalam setiap duka cita dengan kita berlatih. Bagi dia untuk berlatih caranya yaitu cintailah bijaksana. Maka dalam bahasa filsafat, saudara, di dalam bahasa yang keren yaitu filosofi. Filosofi artinya adalah love the wisdom. Filosofi artinya adalah mencintai bijaksana. Nah, maka bagi Sokrates, kalau kamu mau untuk melihat bagaimana mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kegelisahan yang akan kita hadapi, maka kamu harus mencari bijaksana, mencintai bijaksana, dan menggali bijaksana. Nah, Sokrates tentu saja dia bukan orang Kristen. Dan dia hanya mengajak kepada setiap orang-orang untuk galilah bijaksana dari manapun kau berada. Belajarlah bijaksana yang ada pada sekelilingmu. Belajarlah apa yang ada pada kuil-kuil dewa-dewamu. Pelajarilah dari semua bijaksana yang ada. Nah, saudara, saya mengutip ini untuk mengajak kita untuk melihat. Orang di luar kekristenan menganggap bahwa mencintai bijaksana adalah sesuatu yang serius untuk menghadapi duka cita. Untuk menghadapi kematian, bijaksana adalah sesuatu yang penting, saudara. Maka orang di luar kekristenan pun peduli dengan apa yang namanya searching for the wisdom. Untuk mencari bijaksana. Nah, sekarang kita mau coba untuk bertanya, saudara. Hari ini kita hidup di dalam bijaksana siapa? Hari ini kita berkonten apa di dalam bijaksana? Waktu duka cita dan waktu kematian akan tiba, saudara punya konten of wisdom yang mana? Apakah Jack Ma, Lee Kai-shing, Bloomberg, Donald Trump adalah yang menjadi menginspirasi saudara untuk mencintai sebuah bijaksana? Bukankah mereka semua adalah orang-orang yang terbatas, berdosa, dan juga punya kelemahan? Dan apakah dia sungguh-sungguh adalah inspirasi saudara untuk menghadapi kematian dan menghadapi apa yang namanya duka cita? Saudara, Sokrates mengatakan bahwa mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang namanya kematian, duka cita, itu adalah penting dimulai dari mencintai bijaksana. Dan saudara, 3 hal dia katakan. Kenapa kita harus mencintai bijaksana? Pertama adalah karena bijaksanalah yang dapat mempersiapkan kita. Jadi, mempersiapkan kita untuk apa? Mempersiapkan kita untuk siap waktu duka cita datang. Misalnya kita hidup, kita harus mempersiapkan bijaksana, yaitu apa? Di suatu saat mungkin istri saudara meninggal. Suami saudara meninggal. Anak saudara meninggal. Orang tua kita meninggal. Dan saudara, pada saat kita melihat semuanya itu bisa terjadi, bijaksana menjadi satu hal yang penting, mempersiapkan kita untuk siap di dalam waktu itu terjadi. Itu bagi Sokrates yang pertama. Maka mencintai bijaksana itu mempersiapkan kita untuk siap waktu hari itu terjadi. Kedua, dia mengatakan bahwa mencintai bijaksana itu penting. Kenapa? Karena dengan sudah mencintai bijaksana, maka waktu kematian akan tiba dan duka cita akan tiba, sebelum waktunya tiba, kita membangun kualitas hidup yang lebih baik sebelum waktunya tiba. Jadi sebelum duka cita datang, saya tidak akan kemakan dengan duka citamu. Kenapa? Karena sebelum duka cita itu datang, saya sudah mempersiapkan diri saya. Untuk apa? Untuk menikmati hal-hal yang lebih tinggi daripada duka cita. Maka sebelum duka cita itu datang, saya akan menikmati, membangun akan kehidupan yang penuh sukacita sampai kepada duka cita itu tiba, maka paling tidak saya sudah mencicipi
apa yang menjadi hal yang indah. Dan ketiga, mencintai bijaksana mempersiapkan kita untuk purifikasi diri. Purifikasi berarti membersihkan apa yang ada pada diri kita. Untuk mencapai sesuatu yang lebih sempurna. Sebelum duka cita dan kematian itu tiba, saya sudah membersihkan apa yang tidak beres pada diri saya. Saya membereskan apa yang nggak benar di dalam pikiran dan hati saya. Saudara, maka kalau kita melihat Socrates mau men-sharingkan tentang apa, saudara? Socrates mau men-sharingkan bahwa mencintai bijaksana itu adalah hikmat kehidupan yang perlu menjadi latihan untuk kita bersama-sama menjalani sampai duka cita tiba, sampai kematian tiba. Saudara, kenapa saya mengajak saudara untuk melihat hal seperti ini? Karena orang di luar Kristen saja, mereka bisa peduli untuk bagaimana upgrade mereka punya filsafat kehidupan. Mereka bisa punya satu semangat untuk bagaimana upgrade the quality of life di dalam dirinya. Dia bisa memiliki satu hal harapan untuk upgrade bagaimana timingnya dia siap atau tidak di dalam menghadapi semuanya itu. Saudara, ini satu konsep yang agung luar biasa. Dan kalau kekristenan tidak ada, mungkin ajaran Socrates adalah ajaran yang teragung di dalam sejarah. Dan saudara, banyak orang dipengaruhi oleh Socrates. Salah satunya adalah seorang bernama Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah seorang yang dulunya dia adalah seorang yang berlatar belakang Jewish dan sangat-sangat dia dipengaruhi oleh Jewish tradition. Tapi waktu dia berada di tempat di mana pengasingan, waktu dia menjadi salah satu orang yang berada di kamp konsentrasi Nazi, Viktor Frankl, dia justru adalah seorang yang akhirnya termotivasi untuk apa? Termotivasi untuk mencari what is meaning of life. Dia waktu berada di kamp konsentrasi itu, dia pertamanya dia sangat yakin, aku ini pasti masuk surga. Aku ini pasti adalah kaum pilihan Allah. Saya ini pasti dikasih oleh Tuhan. Allah, Yahweh, love me. Ya. Tapi saudara, waktu dia berada di kamp konsentrasi, waktu orang Yahudi jutaan orang dibantai mati oleh orang-orang Nazi, saudara, akhirnya dia mulai termotivasi dari seluruh duka cita yang dia alami, dengan seluruh penderitaan yang dia alami, akhirnya dia termotivasi dari keadaan itu untuk searching for meaning. Akhirnya dia mencoba untuk mencari makna hidup itu apa. Nah, akhirnya saudara, salah satu yang terkenal dari konsep dia adalah logoterapi. Dia percaya bahwa hidup ini seringkali kita dipengaruhi dengan logo-logo yang ada di dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita mencoba untuk mencari sesuatu yang selama ini menjadi hal-hal yang kita takuti, tapi justru itu adalah sesuatu yang membuat kita termotivasi untuk menggali ulang apa yang terjadi di dalam hidup ini. Saudara, maka kita melihat ini adalah sejarah. Kita melihat Viktor Frankl itu seorang yang salah satu bukunya adalah Searching for Meaning, Man's Search for Meaning. Itu salah satu buku yang booming luar biasa. Saya sempat baca itu 2 kali. Dan pada saat melihat bagaimana struggle-nya dia waktu menghadapi hidup di dalam penderitaan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengiris hati dan membuat dia untuk memandang makna hidup dengan lebih clear menurut dia. Saudara, kenapa kita melihat ini menjadi sesuatu yang perlu kita sama-sama lihat? Karena bagi pengkhotbah, ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa apa? Bahwa adalah sebuah kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Hidup adalah sebuah kemalangan, saudara. Kalau sampai di sini ayatnya, maka kita semua pasti akan stres. Kita pasti akan merasa bahwa hidup tidak ada artinya lagi. Kita pasti akan merasakan bahwa hidup adalah sia-sia. Yes, hidup itu sia-sia. Akhirnya kita tidak tahu apa yang menjadi kenikmatannya. Itu hal yang pertama, saudara. Ayat ketiga. Kedua, saudara.
Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan apapun yang diinginannya, tetapi orang itu nggak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kedua, yaitu hidup itu tidak ada kenikmatan, saudara. Ini sebuah realita, yaitu kita nggak bisa menikmati apa yang saya punya. Saudara punya harta, tapi saudara tidak punya kenikmatan yang panjang untuk harta saudara. Saudara punya istri, saudara punya anak, tapi suatu kelak mereka juga akan meninggal dunia. Atau saudara yang akan meninggalkan dunia duluan. Saudara, ini sesuatu hal bagaimana apa yang kita miliki tidak memberikan kebahagiaan kepada kita. Anda bisa beli tempat tidur yang empuk, namun saudara tidak bisa beli keterlelapan di dalam pada saat saudara tidur. Saudara, saya adalah salah satu orang yang aneh. Dikasih kasur yang empuk, saya nggak bisa tidur. Saudara. Saya pernah kasih satu kesempatan tinggal di hotel yang kasurnya empuk luar biasa. Tapi justru akhirnya saya memilih tidur di lantai. Kenapa? Saya nggak bisa tidur. Saudara mau kasih apa yang saudara anggap itu sesuatu yang sangat-sangat luxury, tapi keterlelapan di dalam tidur yang saya butuhkan, waktu tidak terpenuhi, mau seempuk apapun kasur itu tidak menghasilkan apa-apa. There is no happiness, nggak ada kebahagiaan. Saudara. Saya ingat, saudara, waktu itu ada seorang raja, di mana ada seorang raja di dalam satu cerita, di mana dia tuh nggak bisa tidur. Padahal di kerajaan itu dia sudah punya semuanya, tapi dia punya satu penyakit, yaitu dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia bersama dengan tentaranya berkeliling pergi ke kota, dan akhirnya dia melihat ada satu orang yang tidurnya pules banget. Ngoroknya kenceng luar biasa dan sangat puas di saat dia bisa melampiaskan seluruh kelelahannya. Waktu ditanya, "Hei, Bapak," lalu akhirnya dia terbangun. "Oh, Raja." Lalu akhirnya ditanya, "Kenapa? Apa pekerjaanmu?" "Oh, pekerjaan saya adalah pemotong kayu. Saya memotong akan batang pohon, lalu saya potong kayu kecil-kecil, lalu untuk menjadi kayu bakar." Lalu saudara, lalu ditanya, "Hanya itu pekerjaanmu?" "Yes, hanya itu pekerjaan saya." "Saya melihat kamu, saya iri luar biasa." "Kenapa Raja engkau iri kepada saya?" "Karena engkau bisa tidur sangat pulas. Kau bisa ngorok dengan sangat kencang. Setelah bangun kau penuh energi." Dan dia mengatakan, "Saya tidak bisa tidur seperti kamu. Saya tidak bisa ngorok seperti kamu. Saya tidak bisa lepas dari setiap keletihan itu seperti kamu. Tell me the secret. Tunjukkan kepada saya apa yang menjadi rahasianya." Saudara, yang menjadi jawaban dari seorang tukang kayu itu adalah suatu hal itu apa? "Pak, saya bukan orang yang punya akan satu kehebatan apa-apa. Saya cuma fokus bahwa saya hidup adalah untuk bekerja. Dan waktu saya bekerja, saya nggak tahu apa yang akan terjadi besok-besok. Future apa yang akan terjadi, saya nggak tahu. Kayu-kayu yang saya kumpulkan ini akan dibeli oleh siapa, akan laku berapa. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, saya kerjakan sebaik-baiknya hari ini. Soal nanti, itu akan dibeli oleh siapa, akan ini dibeli siapa, itu adalah urusan nanti. Tapi yang saya hari ini bisa kerjakan itu, saya harus kerja baik-baik, saya harus kerja keras. Dan setelah kerja keras itu, biarlah saya bisa bersyukur setelah lewati. Saudara, akhirnya raja itu mulai melihat, rupanya hidup saya selama ini nggak ada ucapan syukur. Rupanya selama ini saya cuma mikir apa yang saya kerjakan, juga mikir apa yang akan terjadi nanti, dan saya khawatir dengan apa yang terjadi nanti. Bukan berarti kita tidak boleh mikir sesuatu yang akan terjadi nanti. Kita boleh untuk mikir. Tapi jangan kita mengabsolutkan apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kita bukan orang yang mengetahui masa depan.
Maka saudara, dari kisah itu akhirnya digambarkan bagaimana orang yang kerja sangat simpel, tapi dia bersyukur, tapi dia juga belajar hidup harus kerja keras. Dan setelah kerja keras semuanya, maka istirahat adalah satu hal anugerah Tuhan. Ya. Nah, saudara, maka itu menjadi satu hal, yaitu apa? Bisa menikmati apa yang kau memang bisa bahagia. Itu adalah sesuatu yang indah. Maka tadi saya mulai dengan satu kalimat tadi, Anda bisa beli tempat tidur yang empuk, tapi Anda tidak bisa membeli keterlelapanmu di dalam tidurmu. Anda bisa beli alat olahraga, beli treadmill, sudah bisa beli akan sepeda, sudah bisa beli semua alat-alat olahragamu, tapi saudara nggak bisa membeli kesehatanmu. Karena kesehatanmu bukan ditentukan dengan treadmill yang ada pada rumahmu, bukan kepada setiap sepeda yang ada pada rumah kita, bukan pada setiap alat-alat olahraga yang ada pada rumah kita. Kita bisa punya alat-alat itu, tapi kita nggak bisa membeli kesehatan itu. Begitu juga saudara bisa beli arloji mewah berharga puluhan juta renminbi, tapi saudara nggak bisa membeli waktu. Maka bagaimana kita mempersiapkan semuanya itu? Saudara, bagaimana kalau hidup nggak punya kenikmatan seperti itu? Gimana kalau kita bisa memiliki, tapi kita nggak bisa menikmati? Itu apa artinya, saudara? Maka akhirnya kita melihat banyak orang-orang khususnya di dalam perjalanan hidup mereka, akhirnya mereka coba untuk menggali usaha apa yang bisa kita dapatkan untuk menikmati. Usaha apa yang perlu kita lakukan supaya kita memiliki sekaligus kita menikmati. Maka sudah ada beberapa statement. Pertama yaitu, jadilah orang yang mengejar makan minum, seks selagi masih ada. Jadi pleasure menjadi suatu hal yang utama. Jadi kalau itu dalam istilah filsafat itu namanya filosomatos. Filosomatos yaitu mengejar apa yang bersifat daging. Kejarlah, puaskanlah apa yang bersifat makan, minum, dan maupun seks, maupun juga di dalam apapun yang bersifat daging. Kenapa? Karena waktu akan tiba, semua itu berhenti. Maka apa? Be a philosomatos. Jadilah orang yang mengejar makan dan minum tiap hari, seks tiap hari, maupun juga menikmati setiap apa yang menjadi keinginan dagingnya tiap hari. Maka paling tidak memiliki sekaligus menikmati, katanya. Kedua, ada orang yang lebih elegan sedikit, yaitu be a philokrematos. Yaitu kejarlah harta, kejarlah properti, kejarlah akan kepemilikan-kepemilikan yang lebih banyak lagi. Jadi kalau sudah punya satu rumah, jangan puas dengan satu rumah, beli rumah kedua. Jangan puas dengan rumah pertama dan rumah kedua, belilah rumah ketiga. Jangan cuma beli rumah, beli apartemen. Lalu nggak cuma beli apartemen, belilah villa. Dan akhirnya terus kejar semua poverty itu. Kenapa? Karena suatu kelak nanti kamu nggak bisa mengejarnya. Karena waktu akan tiba, semua akan berhenti, dan kamu sudah ketinggalan. Maka be a philokrematos, yaitu kejarlah harta, kejarlah poverty, dan sebagainya. Ketiga, yaitu philotumos, yaitu adalah kejarlah apa yang kamu suka. Kejarlah apa yang kamu suka. Kamu suka untuk mendukung apa, kamu suka untuk menikmati apa, kejarlah dengan kamu mendukungnya. Misalnya kalau saudara adalah suka sepak bola, lalu saudara idola kepada siapa? Misalnya, saudara idola dengan Juventus, misalnya. Waktu saudara mengidolakan Juventus, maka bisa mengidolakan itu adalah sesuatu yang memberikan kenikmatan. Meskipun Juventus dan saudara tidak ada saling kenal, tapi saudara cuma lihat di TV, tapi waktu Juventus masukkan bola ke gawangnya musuh, langsung saudara nggak ada hubungan relasi, nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan apapun, tapi saudara bisa berteriak, yeay! Kenapa? Karena gol. Padahal nggak ada hubungan relasi, tapi kenapa saudara bisa bersuka cita? Karena kenikmatan yang saudara bangun dari
apa yang saudara favoritkan. Saudara, dan bahkan yang lebih akademik lagi, yaitu menjadi filosofos. Filosofos yaitu mengejar bijaksana, mengejar hikmat, mengejar akan setiap pemikiran-pemikiran yang agung. Sehingga biasanya orang seperti ini adalah orang akademik, biasanya orang seperti ini adalah orang yang suka baca buku, dan orang-orang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang sangat mau mengerti sejarah dan mengerti apa yang akan terjadi ke depan dari apa yang sudah terjadi lampau. Banyak orang mencoba untuk mencari kenikmatan, menjadi filosomatos dengan mengejar makan, minum, dan sebagainya, menjadi krematos adalah mengejar harta, ya. Somatos adalah mengejar makan, minum, tumos adalah mengejar apa yang kita favoritkan, maupun sophos yaitu mencintai bijaksana. Mungkin persiapan-persiapan yang di atas yang orang coba untuk tawarkan, yaitu be a philosomatos, krematos, tumos, dan sophos, ini persiapan-persiapan yang mungkin kita bisa setuju. Yes, aku mau makan dan minum dengan puas. Yes, aku juga mau untuk menikmati harta. Yes, aku juga mau apa yang saya suka. Saya misalnya saudara suka K-pop, saudara suka Super Junior atau BTS atau Blackpink dan sebagainya. Saudara suka, yes, itu ada sebuah kenikmatan. Bahkan saudara bisa menyukai bijaksana, saudara baca bukunya dari Analek, dari Konghucu, saudara baca buku dari Lao Tzu, dan akhirnya Tao Te Ching itu memberikan satu insight, spiritual insight, atau philosophical insight bagi saudara, dan akhirnya saudara merasa, yes, it's helped me. Ini membantu saya untuk menikmati hidup. Mungkin, saudara, persiapan di atas yang tadi saudara dengar tadi, saudara bisa setujui dan saudara akhirnya berkata, yaitu apa? Ya, itu membantu saya untuk menikmati. Itu membantu saya untuk keluar dari kegelisahan, keluar dari apa yang namanya kesementaraan. Tapi saudara, singkatnya, semuanya itu adalah sebuah pelarian. Saudara ingin menikmati dan saudara pakai akan kata kenikmatan itu pada hal-hal yang saudara suka. Tidak peduli yang paling rakyat jelata sampai yang paling elegan sekalipun. Singkatnya semuanya itu adalah sebuah pelarian dari sebuah realita, yaitu duka cita dan kematian akan tiba. Saudara, pengkhotbah mengatakan bahwa apa? Bahwa tidak ada kenikmatan, itu adalah hidup kita. Ketiga, yaitu ayat 7 dan 8, saudara. Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apa kelebihan orang berhikmat daripada orang bodoh? Apa kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat segala sesuatu menuruti nafsu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Hidup adalah sebuah ketidakpuasan. Jadi kalau yang tadi hidup itu adalah sebuah kemalangan, kedua adalah hidup adalah tidak ada kenikmatan, ketiga adalah hidup adalah tidak ada kepuasan di situ. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat real banget bahwa apa? Memang kita adalah manusia yang tidak kenal apa yang namanya puas. Kita adalah orang yang nggak kenal kata puas, saudara. Tapi seringkali kita perlu bertanya, boleh nggak sih manusia itu puas? Saya yakin dan percaya manusia harus puas. Tapi pertanyaannya adalah, kepuasan macam apa yang harus kita katakan no, kepuasan macam apa yang harus kita katakan yes. Kenapa kita harus bergumul dengan kepuasan? Kenapa kita harus bergumul dengan apa yang namanya sebuah hal di mana kita perlu memiliki satisfaction dalam hal ini? Sudah di dalam psikologi ekonomi ada satu istilah. Saya nggak tahu saudara tahu atau tidak. Saya yakin kalimat vocabulary ini sangat banyak muncul di banyak buku-buku khususnya tentang psikologi ekonomi. Istilah yang muncul ini adalah namanya hedonic treadmill. Saudara, hedonic treadmill sebuah penyakit psikologis. Tentang apa, saudara? Satu penyakit psikologis yang bicara tentang sulitnya manusia itu bahagia. Sulitnya manusia itu bahagia. Dan penyakit
psikologis ini yang namanya hedonic treadmill, ini sadar nggak sadar ada pada diri kita semua. Surat istilah ini muncul dari seorang namanya Philip Brickman. Philip Brickman dan seorang bernama Donald Campbell, ya, dia men-sharingkan vocabulary ini dan mengatakan bahwa apa? Banyak orang itu mau mengejar bahagia, lalu dengan begitu banyaknya dia memperoleh atau memiliki akan apa yang namanya keinginan. Ya. Maka, tapi banyak orang yang ingin memiliki dan mendapatkannya, saudara. Memiliki dan mendapatkannya, minta gaji banyak, minta gaji besar, dan dia mendapatkan gaji besar itu, dan mendapatkan akan gaji yang banyak itu, tapi ironisnya adalah dia tetap berjalan di tempat. Jadi istilah treadmill kita tahu ya, treadmill itu adalah alat fitness untuk running, untuk lari gitu ya. Kelihatannya dia melakukan segala sesuatu, memperoleh segala sesuatu, dan memiliki segala sesuatu, tapi ironisnya adalah dia berjalan bukan menuju sebuah destinasi, tapi dia berjalan di tempat, stagnan istilahnya. Jadi punya gaji banyak, tapi berjalan di tempat. Maksudnya apa, saudara? Nggak bisa keluar dari apa yang namanya problematiknya. Saudara, hari ini apa yang namanya hedonic treadmill ini menjadi problem khususnya di era pandemik ini. Kenapa saya bisa katakan itu? Hari ini contohnya adalah di Indonesia. Banyak selebriti-selebriti yang punya banyak mobil, punya banyak rumah, gitu ya. Mereka punya banyak properti. Waktu gajinya kecil, waktu gajinya besar, mereka nggak bisa nabung. Jadi meskipun mobilnya banyak, rumahnya banyak, semuanya itu masih utang. Jadi waktu pandemi ini terjadi, akhirnya terjadi yaitu apa? Mereka nggak siap untuk bagaimana mempersiapkan pembiayaannya untuk mencicil mobilnya yang banyak, mencicil rumahnya yang banyak, juga mencicil akan tagihan-tagihannya yang banyak. Nah, saudara, hari ini banyak selebriti-selebriti akhirnya mengalami sebuah goncangan, akhirnya kita melihat mereka semuanya akhirnya jatuh di dalam hedonic treadmill, yaitu mereka itu kelihatannya keren, tapi realitanya kere sebenarnya. Kelihatannya mereka punya banyak properti, punya banyak poverty, tapi realitanya utang semuanya. Dan sekarang banyak, saudara, artis-artis yang akhirnya sekarang jadi ojek online. Kenapa? Karena salah satunya adalah karena mereka punya gaji besar. Maka kalau gaji besar jadi artis, maka barangnya harus lebih mahal. Perawatan mukanya harus lebih mahal. Kenapa? Harus sebanding atau lebih daripada artis-artis yang paling cantik. Sudah punya mobil bagus, lebih baik kejar mobil yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Hidup di dalam ketidakpuasan. Kalau kaya tapi nggak update itu kurang sultan istilahnya. Ya, saya baru baca nggak sebulan lalu, saya baca satu artikel, saudara. Sandiaga Uno itu adalah seorang bisnismen yang cukup terkenal, ya, dan dianggap aneh di dalam dunia internet. Kenapa? Orang kayanya udah kayak sultan begitu, tapi mobilnya cuma mobil yang murah, yang cuma 100 jutaan. Beda dengan artis-artis yang mobilnya adalah 500 miliar, bukan, 50 miliar, 30 miliar, Rolls Royce, dan sebagainya. Justru seorang yang bernama Sandiaga Uno cuma seorang orang yang bisnismen yang luar biasa kaya, tapi mobilnya cuma Nissan Grand Livina yang cuma penggotiao, cuma 150 juta. Dan akhirnya dianggap aneh luar biasa. Orang kaya harusnya mobilnya kaya, sultan dong. Tapi justru di internet dianggap sesuatu yang aneh luar biasa. Saudara, saya nggak mau untuk bicara tentang orang tersebut, coba lihat. Hidup adalah sebuah ketidakpuasan. Orang yang puas justru dianggap aneh. Orang yang tidak puas untuk memperoleh segala sesuatunya, itu adalah orang yang justru dianggap adalah orang yang sangat berhasil.
Saudara jangan lupa, hedonic treadmill satu sisi menunjukkan kerennya kita, tetapi waktu kita back to the reality, orang yang menghidupi hedonic treadmill sampai hyper, mereka akan bisa menjadi orang-orang yang menunjukkan siapa asli dirinya, yaitu kere. Mobilnya mungkin Rolls Royce, tapi kere. Kenapa? There is no enjoyment di dalam dirinya. Cuma upgrading poverty, tapi there is no enjoyment inside the heart. Saudara, ini adalah poin yang pengkhotbah sangat-sangat menunjukkan kepada kita betapa hidup itu kayak begitu. Bahkan ayat 9 sampai 12. Dikatakan apa, Saudara? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Itu sia-sia. Kenapa? Sudah lama disebut namanya, sudah diketahui siapa manusia, tapi kita melihat banyak kata-kata muncul, tapi juga banyak namanya kesia-siaan. Yaitu apa? Kalau tadi hidup adalah sebuah kemalangan, kedua hidup adalah sebuah apa yang namanya tidak ada kenikmatan, ketiga adalah hidup adalah tidak ada yang namanya kepuasan, dan keempat adalah hidup adalah sebuah interpretasi yang liar. Semua berusaha untuk menginterpretasi hidup itu apa. Pakai kata-kata begitu banyak, pakai pemikiran-pemikiran yang begitu complicated, dan juga ada yang memakai dengan begitu simple. Banyak orang berinterpretasi ria di dalam dunia akademik maupun juga di dalam dunia keseharian. Semua orang berinterpretasi. Hidup itu apa? Hidup itu bagaimana menghidupinya. Lalu waktu duka cita dan kematian datang, kita mesti apa? Bunuh diri. Ada saudara satu blog yang waktu itu mungkin berapa bulan yang lalu saya temukan satu blog yang mengajarkan mari bunuh diri. Saudara, what kind of blog like that? Ada satu blogger yang bikin blog dan tulisannya mengajak ayo kita bunuh diri. Pertanyaannya adalah, dia mengajak orang untuk bunuh diri, kenapa dianya nggak bunuh diri ya? Ini aneh, luar biasa. Dia mengajak, ayo kita bunuh diri, hidup itu susah, hidup gini-gini. Penuh dengan banyak fragmen-fragmen yang mendukung bahwa apa hidup itu memang butuh bunuh diri. Tapi sudah herannya adalah orang yang ngeblog itu, yang bikin blogger, yang bikin blog itu, nggak bunuh diri itu, masih hidup, cuma bicara ngomong bunuh dirimu, bunuh dirimu, bunuh dirimu. Sudah hari ini banyak kata-kata muncul dari banyak orang. Dan banyak kata-kata itu justru tidak bicara tentang bijaksana. Banyak mereka justru ngomongnya adalah bijaknya bukan bijaksana, bijak sini. Bijak sini adalah bijak yang saya mau, bijak yang saya ingin, bijak yang saya anggap benar. Tetapi semuanya itu adalah sia-sia. Tidak mau diatur oleh kebenaran, tidak mau diatur sama hukum, tidak mau diatur oleh apa yang difirmankan Tuhan. Semuanya pakai bijak sininya sendiri. Mereka tidak mau ikut bijaksana dari Tuhan. Berapa banyak orang-orang seperti ini? Maka saudara, tidak mau diatur, semua mau berinterpretasi ria, semua maunya adalah mengikuti pikirannya sendiri. Bahkan hari ini orang bergereja juga sama, tidak mau diatur, saudara. Orang bergereja hanya maunya dengan kebebasannya bergereja, dengan kebebasannya bersekutu, dengan kebebasannya untuk melakukan pelayanan, tapi tidak mau mengikuti setiap apa yang Tuhan percayakan kepada gereja untuk mengaturnya. What a shame on us. Saudara, siapa manusia? Apa keinginannya? Apa perilakunya? Semuanya tidak terpuaskan, semuanya tidak ada artinya, semuanya begitu miskin, sia-sia. Sehingga konklusi dari semuanya adalah apa, saudara? Konklusi dari semuanya adalah hidup memiliki tanpa menikmati itu adalah nggak bahagia. Saudara memiliki istri, tapi saudara tidak menikmati relasi dengan istrimu, maka nggak bahagia. Saudara tidak ada cinta dengan istrimu, nggak ada cinta dengan suamimu, semua adalah seperti air mengalir, alamiah saja, hidup aja seperti itu. Apa arti kebahagiaan?
Saudara punya anak, tapi saudara nggak mengasihi anak saudara dengan sungguh, saudara lebih mengutamakan yang lain daripada anak kita. Apa arti kenikmatan hidup? Apa arti kebahagiaan? Di saat hidup nggak memiliki kenikmatan. Saudara, 4 poin di atas tadi adalah satu gambaran, yaitu hidup memiliki tanpa menikmati itu adalah tidak bahagia. Dan pengkhotbah memberikan reminder ini kepada kita semua, untuk kita harus coba untuk melihat kenikmatan itu ada pada siapa. Kenikmatan itu ada di mana. Dan kenikmatan itu perlu atau tidak. Dan kenikmatan itu dari siapa saya bisa belajar menikmati. Sudah pengkhotbah mengatakan bahwa hidup memiliki tanpa menikmati itu tidak bahagia, tapi dimulai dengan ayat yang tadi kita lihat, yaitu apa? Ayat yang kedua, saudara. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati. Menunjukkan bahwa apa, saudara? Kuasa menikmati itu bukan dari keliaran pikiran kita, bukan dari seberapa banyak pengalaman saudara. Kenikmatan bukan dari setiap ide-ide yang saudara suka. Tetapi saudara, kuasa menikmati ada pada Tuhan. Jadi saudara, hari ini saudara merasa nggak menikmati relasi saudara di dalam keluarga, tidak bisa menikmati relasi di dalam pelayanan, tidak bisa menikmati relasi di dalam pekerjaan, itu bukan karena lack resources. Bukan karena saudara nggak ada resource yang cukup. Mungkin semua resource-mu itu maksimum, sudah sangat maksimal. Saudara. Tapi kenapa kita nggak bisa menikmati keluarga kita, nggak bisa menikmati pelayanan, kita nggak bisa menikmati pekerjaan, kita nggak bisa menikmati studi kita? Semua karena apa? Tuhan nggak kasih kenikmatan itu pada kita. Tuhan nggak kasih kenikmatan itu pada saudara dan saya. Jadi saudara mau ngejar kenikmatan, tapi masih rolling kepada apa yang saudara inginkan, itu adalah sia-sia. Justru kuasa kenikmatan itu ada pada Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberikan kenikmatan kepada setiap orang yang mengikuti Dia. Maka saudara, mari kita lihat. Hari ini kenapa saya nggak menikmati? Saya kasih jawabannya. Tuhan tidak kasih kenikmatan itu pada saudara dan saya. Dan kalau Tuhan tidak kasih kenikmatan itu kepada saudara dan saya, maka saudara, yang harus jadi pertanyaan adalah, what's wrong with me? Bukan what's wrong with God. Tapi yang harus kita tanya adalah, what's wrong with me? Apa yang salah pada diri saya? Mari kita melihat beberapa ayat, saudara. Mengapa saya mengatakan bahwa Tuhan tidak kasih kepada kita? Ulangan pasal 8. Mari kita buka sama-sama. Ulangan pasal yang ke-8. Ayat 10 sampai ayat 17. Ulangan 8 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian ya. Ulangan 8 ayat 10 sampai ayat yang 17. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, ayat 14, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, terkala jengking, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. 17.
maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganmu lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah kau ingat bahwa Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang, seperti sekarang ini. Saudara, maksudnya apa, saudara? Bahwa kekayaan, poverty, segala sesuatu yang selama ini kita sudah miliki, semuanya itu adalah pemberiannya. Maka setiap prestasimu adalah pemberiannya, uangmu adalah pemberiannya, keluargamu adalah pemberiannya, istri anakmu adalah pemberiannya, suamimu adalah pemberiannya, dan semua orang yang ada sekeliling kita, gereja kita, persekutuan kita, adalah pemberiannya. Saudara coba lihat, Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga Tuhan memberikannya kepada kita. Lalu ayat 11 dikatakan, hati-hati. Kalau sudah punya, hati-hati. Jangan melupakan Tuhan. Sudah punya harta, hati-hati. Jangan lupa Tuhan. Saudara, sudah punya apa? Rumah. Hati-hati, jangan lupa Tuhan. Sudah punya gereja, hati-hati, jangan lupa Tuhan. Sudah punya keluarga, hati-hati, jangan lupa Tuhan. Saudara, ini adalah satu kalimat yang seharusnya mengetuk hati kita masing-masing. Kita sudah dianugerahi Tuhan begitu banyaknya. Di dalam keterbatasan yang ada sekalipun, saya masih bisa punya istri yang baik, meskipun keluarga kita tidak kaya, tapi justru kita masih punya istri yang baik. Itu adalah pemberiannya. Waktu saudara hari ini punya kekayaan, dan waktu saudara punya kekayaan, saudara masih punya keluarga yang sayang dengan saudara, meskipun saudara sibuk luar biasa, tapi keluargamu mengasihimu. Itu adalah pemberiannya. Saudara, kita perlu untuk menggali ulang apa yang harus kita hati-hati di dalam setiap apa yang kita miliki hari ini. Saudara bisa sekolah, hati-hati juga. Kenapa? Karena dengan saudara sekolah, saudara bisa dapat S1, S2, S3, akhirnya saudara juga bisa mengabsolutkan diri dan mengatakan, I am something. Hati-hati. Jangan engkau melupakan Allah. Ingat kepada Tuhan Allahmu. Dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan meneguhkan segala apa yang ada di dalam perjalanan sejarahmu. Wow, saudara. Saudara, ini adalah satu peringatan yang keras luar biasa. Yang diberikan kepada Israel, juga yang diberikan kepada saudara dan saya. Amsal 38 ayat 9. Coba saudara, kita coba lihat. Amsal 38. Bukan 38. 28. Ayat yang ke-9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Sudah mendengar firman, sudah mendengar setiap apa yang Tuhan katakan, sudah mendengar akan segala sesuatu, tapi kita justru tidak mengiyakan, dan kita tidak mengindahkan. Tapi yang kita lakukan adalah memalingkan telinga kita untuk tidak mendengarkan apa yang Tuhan tetapkan. Itu adalah kekejian di mata Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, jangan lupa Tuhan. Ingatlah Tuhan. Hati-hatilah. Jangan palingkan telingamu, tapi indahkanlah setiap apa yang Tuhan firmankan. Maka saudara apa? Dengan memulai satu langkah, yaitu kita mengingat Tuhan, kita hati-hati di dalam Tuhan, dan kita terus berjuang di dalam Tuhan, maka saudara, kenikmatan akan dianugerahkan kepada saudara dan saya. Maka jika saudara tidak di dalam Tuhan, saudara akan terus gelisah. Saudara di dalam Tuhan, maka saudara akan terus khawatir.
Dan saudara seterusnya dalam Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat pesimis di dalam hidup. Perjanjian baru membantu kita juga untuk bagaimana seharusnya memandangnya. Coba saya mengajak saudara melihat di dalam 1 Timotius. Di dalam 1 Timotius ayat pasal 6. 1 Timotius ayat 6, ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan dosa sekalian. 1 Timotius 6, ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ayat ini keras luar biasa. Paulus bicara kepada Timotius, berhati-hatilah. Kenapa? Karena banyak orang ingin kaya. Saudara, semua orang ingin kaya, saudara. Tapi kita harus belajar dari peringatan ini. Yaitu apa? Kalau kita mau kaya, tapi kita justru dengan cinta uang, maka kita sedang mengundang duka cita kita sendiri. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang penting, yes, uang itu penting. Tapi mencintai uang lebih daripada apapun, itu adalah sebuah kejahatan di mata Allah. Maka sudah ini bahaya luar biasa. Kenapa? Karena cinta uang, memburu uang, realita yang terjadi di zaman Timotius adalah apa? Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Siapakah orang yang menyimpang dari iman gara-gara uang hari ini? Mari kita bertanya, is that me? Is that you? Is that us? Apakah ini adalah saya, kamu, orang-orang lain? Saudara, kita punya potensi semuanya. Saya bisa jadi pendeta yang cinta uang? Bisa. Saudara bisa menjadi bisnismen yang cinta uang? Bisa. Saudara bisa menjadi seorang student yang cinta uang? Bisa. Setiap kita bisa menjadi orang yang cinta uang. Dan kita juga bisa menjadi penyimpang iman gara-gara uang. Yes, itu sangat memungkinkan. Maka saudara, mari kita belajar, saudara. Kita waktu belajar firman Tuhan dengan keras mengkritik kita, dengan keras untuk menyatakan bahwa kita tidak bisa hidup dengan keliaran kita. Kita butuh kerendahan hati dari Tuhan. Mendengar khotbah-khotbah hari ini, saya yakin dan percaya kalau saudara tanpa kerendahan hati dari Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, saudara pasti akan menjadi orang yang sangat terkritik. Saudara pasti menjadi orang yang sangat tersentak. Saudara mungkin menjadi orang yang juga gelisah mendengar khotbah seperti ini. Khotbah seperti ini bukan khotbah yang favorit, saudara. Membicarakan dosa dalam diri kita. Membicarakan kebinalan di dalam diri kita. Ini suatu hal yang nggak favorit. Tapi justru Alkitab mengajarkan hal yang nggak dianggap favorit oleh manusia harus menjadi pemikiran yang favorit di dalam setiap orang percaya. Yaitu apa? Mengingat Tuhan dan tidak memalingkan telinga terhadap setiap firman Tuhan. Tidak favorit bagi manusia. Tapi itulah yang Tuhan mau ajarkan. Untuk apa? Kita tidak menjadi penyimpang-penyimpang iman. Gereja persekutuan sudah dianugerahkan kepada kita. Setiap kita bisa berdoa di dalam nama Tuhan, bisa beribadah di dalam nama Tuhan. What a grace from God. Tapi saudara, apa yang kita anggap penting dari semuanya itu?
Apa yang kita anggap adalah sesuatu yang sangat-sangat krusial yang seharusnya kita tangkap untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saya akan tutup dengan 2 ayat, saudara. What a practical living for us. Apa yang bisa menjadi kehidupan praktis bagi kita untuk gimana kita menghidupi satu kehidupan yang Tuhan ajarkan. Pertama, saya mengajak saudara untuk melihat 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita nggak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi kalau kita ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan dalam berbagai macam nafsu yang hampa dan mencelakakan, akan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hal yang pertama yang perlu kita bangun adalah we must learn, kita perlu belajar how to be content. Kita harus belajar bagaimana kita menempatkan diri untuk saudara dan saya menjadi orang yang puas. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 6, yaitu memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Istilahnya itu apa? Kalau hidup saudara saya ada contentment, ya, ada seperti contentment, ada satu hal kita menjaga akan kehidupan itu dengan benar, itu akan memberikan keuntungan yang besar. Dan saya mau coba mengajak saudara untuk melihat di dalam bahasa asli yang dipakai adalah apa? Ada 2 unsur yang dipakai. Di dalam sebuah contentment ada 2 hal. Di dalam sebuah hal kata cukup. Kata cukup di situ ada 2 hal yang kita nggak bisa lihat di dalam bahasa Indonesia. Kita nggak bisa dapatkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kata contentment di dalam Timotius di sini Paulus mau mengatakan bahwa contentment must have 2 part. Yaitu apa? Pertama yaitu contentment bicara tentang bahasa Yunani yang dipakai adalah gravitas. Gravitas atau kita mungkin tahu adalah gravity, ya. Apa maksud dari gravitas, saudara? Gravitas artinya adalah you must have contentment with dignity. Kamu harus punya rasa cukup tapi dengan keseimbangan dignitas. Apa dengan keseimbangan secara prinsip? Maka berkata cukup itu tidak cukup dengan berkata cukup, tapi cukup dengan prinsip. Jadi kalau berkata cukup, tapi dengan prinsip, itu adalah cukup yang bertanggung jawab. Tapi kata cukup tanpa prinsip, itu bisa lari kemana-mana. Maka akhirnya tidak ada standarnya. Dan akhirnya cukup di situ menjadi cukup tergantung siapa. Kalau untuk misalnya, kalau untuk saya kasur yang keras adalah kasur yang nikmat, cukup buat saya. Tapi mungkin ada orang yang tidak bisa tidur dengan kasur yang keras, tapi tidur di kasur yang empuk. Sudah, itu cukup bagi dia. Tapi buat saya justru tidak bisa tidur di yang empuk. Saya bisa tidur di lantai, saya paling puas tidur di lantai. Kenapa? Keras. Dan itu adalah satu hal saya pelajar dari mana? Saya dulu nggak suka dengan kasur keras. Tapi justru saya belajar pada saat saya di Taipei. Saya ingat sekali. Saya masuk ke dalam satu gereja di mana jemaatnya semua adalah TKI. Dan waktu itu saya tinggal bersama-sama dengan TKI itu. Tidur bersama-sama dengan para TKI itu. Dari Jawa, dari Batak, dari Toraja, dari NTT, begitu banyak. Dan kami sama-sama tidur di satu papan yang panjang, dan kami sama-sama tidur di situ. Pertama kali saya tidur di situ, saya nggak bisa tidur.
Waktu itu saya merasa bahwa, aduh, kok kayak begini ya. Semua tidur dengan nggak pakai baju, cuma pakai celana, karena kepanasan. Dan akhirnya kita tidur di situ dengan bersenda gurau di situ. Ya, saudara, waktu mengalami semuanya itu, akhirnya setelah balik lagi ke Indonesia, tidur di rumah, saya nggak bisa tidur dengan kasur yang empuk. Akhirnya sampai pada hari ini, saya nggak bisa tidur di kasur yang empuk. Saudara, satu hal yaitu bagaimana learn how to content. Bagaimana kita belajar untuk puas, belajar untuk bagaimana memiliki rasa cukup. Pertama adalah you need the dignity. Kamu harus punya gravitas. Kamu harus punya prinsip. Kamu harus punya takaran. Apa itu takaran itu? Memiliki standar. Waktu saya bicara cukup, saya berkata, saya tidak harus empuk. Tetapi kalaupun dapat yang keras, saya juga rasa itu cukup. That's it. Dignitas, saudara. Gravitas. Itu menjadi prinsip yang harus ada di dalam rasa cukup. Rasa cukup harus bicara sesuai dengan prinsip dignitas, gravitas. Baru seimbang. Tapi saudara, di dalam bahasa asli, bukan cuma sekedar contentment bicara tentang gravitas, bukan bicara tentang dignitas saja, tapi juga bicara tentang eusebia. Eusebia adalah godliness. Eusebia adalah bicara tentang satu hal, bukan cuma dignitas, tapi ada kesucian, pengudusan. Harus ada hal yang kudus di dalam rasa cukup itu. Maka rasa cukup bisa liar, maka harus dikuduskan. Harus diatur di dalam prinsip. Harus diatur di dalam hukum. Harus diatur di dalam firman. Maka itulah rasa cukup yang sejati. Maka banyak-banyaklah kita membaca kitab suci. Banyak-banyaklah kita untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Mintalah Tuhan memberikan iluminasi kepada kita untuk mengerti setiap apa dalam kitab suci. Supaya hidup saudara dikuduskan. Supaya hidup saudara diatur oleh Tuhan. Dan saudara bukan memalingkan telingamu, tapi engkau mengindahkan setiap firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudara. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Mari kita bersama-sama lihat di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12. Filipi. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelebihan, kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Wah, indah sekali, saudara. Apa sih arti hidup itu? Hidup adalah di saat kita bisa kerja keras, kita bisa menikmati semua pekerjaan itu. Di saat kita bisa menikmati sukacita dan nikmatnya bekerja berdasarkan kepada Dia yang menguatkan kita. Kristus yang menguatkan kita. Persekutuan di dalam Kristus yang memberikan kekuatan dan ditanggung di dalamnya. Saudara, ini mengajarkan kita how to live with the best of my potential. Saya bisa berpotensi untuk melakukan apa, dikuatkan di dalam Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah, ini adalah satu hal yang harus kita terus jaga. Kehidupan ibadahmu meskipun hanya dengan online sekalipun, persekutuan mesti dengan online sekalipun, meskipun kita mengikuti kelas pembinaan dengan apa yang namanya online sekalipun. Ini yang harus kita jaga sama-sama. Ini yang harus kita ingat sama-sama. Kenapa, saudara? Karena kita semua adalah yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang kurang dan apa yang limpah, semua ditanggung di dalam Tuhan.
dikuatkan di dalam Tuhan. Maka saudara, ini perlu yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Meskipun kita hari secara online, saya tahu saudara, kita bisa punya banyak pilihan. Tapi saudara, mari kita tanya, kalau Tuhan masih menguatkan Gary China untuk masih bisa mengadakan ibadah, meskipun tidak semua jemaat mengikuti ibadah kita hari ini. Tapi mari kita bertanya, masih adakah kekuatan Tuhan bagi kita semua hari ini? Saya yakin dan percaya. Tidak salah, saudara, kalau jemaat kita semua bisa mendengar khotbah dari GRI pusat maupun GRI cabang yang lain. Saya sangat bersyukur. Tapi satu sisi yang lain, kita juga banyak sudah kehilangan relasi di dalam persekutuan, kehilangan relasi di dalam ibadah, dan kita masih berdoa kepada Tuhan, mohon apa? Tuhan, segala sesuatu perkara ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Biarlah ini juga menjadi doa kita semua. Setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap tantangan yang kita hadapi, sudah percayalah, baik secara pribadi, baik secara pelayanan, baik juga di dalam setiap pekerjaan dan sekolah saudara. Percayalah satu hal, Dia yang memberikan kekuatan kepadamu, segala perkara dapat kita tanggung bersama di dalam Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita turun kepala, kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang senantiasa peduli kepada kami. Engkau yang senantiasa masih berfirman bagi kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami sehingga Engkau masih menunjukkan jalan bagi kami. Betapa kami adalah orang-orang yang masih dapat bersyukur di saat Tuhan masih memberikan kekuatan supaya kami dapat menanggung segala sesuatunya di dalam campur tangan Tuhan. Kami bersyukur kalau teman-teman kami, rekan-rekan kami yang ada di berbagai macam tempat hari ini, yang ada di China, di Taiwan, dan di Hong Kong, Tuhan masih pelihara di dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Kami tahu ya Tuhan, terlalu banyak pergumulan-pergumulan yang dapat menjauhkan relasi kami satu dengan yang lain. Era pandemik ini terlalu jahat buat kami. Tapi kami percaya kekuatan Tuhan senantiasa membuat kami sanggup menanggung semuanya. Menghadapi kemalangan, menghadapi ketidakadaan kenikmatan, menghadapi akan keliaran interpretasi yang dipikir oleh kami, maupun juga di dalam setiap apa yang kami hadapi, di dalam setiap hal-hal yang mungkin begitu melelahkan kami. Mohon Tuhan berbelas kasihan bagi kami yang kurang iman ini. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan bagi kami yang kurang percaya ini. Tuhan, dengarlah doa kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap firman yang menguatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari